Perlu diketahui dalam Islam ada dua skema untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama adalah murabahah dan yang kedua adalah mudharabah. Dan dalam video kali ini kita akan bahas mengenai murabahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini kami akan membahas tentang murabahah. Murabahah merupakan suatu akad pembiayaan atas suatu barang yang berbasis jual beli dan tentunya sah menurut kacamata fikih. Kenapa? Karena sesuai dengan keumuman ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka segala jual beli itu hukumnya halal asalkan tidak mengandung riba. Kemudian akad murabahah ini sering diaplikasikan dalam produk-produk perbankan syariah, contohnya seperti pembiayaan atas KPR atau kredit pemilikan rumah, motor, mobil, ataupun pembiayaan-pembiayaan yang lainnya. Entah itu yang bersifat konsumtif, investasi, ataupun yang bersifat biaya atau modal kerja. Nah, akad ini setidaknya harus melibatkan dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak yang membutuhkan biaya, katakanlah nasabah, dan pihak yang kedua adalah pihak yang dapat membiayai barang yang diinginkan oleh pihak yang pertama, katakanlah bank. Contohnya, ada si A dan si B. Si A berkeinginan untuk membeli sebuah laptop dengan harga 20 juta rupiah. Namun sayangnya, si A belum memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Akhirnya dia pergi menemui si B yang ia anggap dapat membantunya. Akhirnya dia bilang ke si B, minta tolong kamu beli laptop dengan harga demikian, dengan harga sekian, tipenya seperti ini, ia sebutkan kriteria-kriteria yang ia mau. Kemudian si B membelikan barang yang diinginkan oleh si A dengan harga 20 juta. Lalu menjualnya kepada si A dengan harga 25 juta sesuai kesepakatan di awal. Maka ada gap 5 juta sebagai margin atau keuntungan yang akan diperoleh oleh si B. Maka muamalah seperti ini hukumnya halal dan sah dalam kacamata fikih. Mengapa? Karena tentunya tidak mengandung riba. Ia tidak memberikan uang, si B tidak memberikan uang kepada si A, tapi si B memberikan barang yang mana itu menunjukkan kalau terjadi jual beli, bukan hutang piutang yang ujung-ujungnya memberikan riba di dalamnya. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam perbankan syariah di Indonesia, seringkali bank ini tidak membelikan apa yang diinginkan oleh nasabah. Mengapa? Karena tentunya yang diurus bank bukan cuma satu. Akhirnya, bank menjadikan nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang diinginkan oleh nasabah sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan murabahah bil wakalah. Maka, ketika nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan atau mengajukan akad murabahah ini, kemudian terjadilah negosiasi antara nasabah dan bank, dan apabila disetujui nanti bank akan menyerahkan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang ia inginkan sendiri. Lalu setelah itu nasabah pergi untuk membeli barang yang ia inginkan dari supplier atau dari toko, kemudian kembali untuk menunjukkannya kepada bank, lalu terjadilah akad murabahah di antara bank dengan nasabah. Jadi bank tidak berhubungan sama sekali dengan toko atau supplier. Itulah yang disebut dengan murabahah bil wakalah. Untuk video ini kita akan bahas secara globalnya saja, secara garis besarnya saja apa itu murabahah. Dan untuk secara lengkapnya, secara rincinya kita akan bahas di video selanjutnya. Maka jika kalian menyukai video ini, silahkan like dan share. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.